Baik, kita lanjutkan. Setelah BE2 dari putih, kemudian NC6. Ini menurut saya salah satu langkah yang paling jelas karena menyerang menteri dan mendapatkan tempo lagi, memaksakan menterinya untuk bergerak. Oke. Tempo itu apa sih sebenarnya yang dimaksud tempo? Yang gimana ya? Jadi misalnya ada gajahnya misalnya digerakkan 4 kali, terus ditukarkan untuk gajah lain yang hanya digerakkan sekali. Itu sama aja, misalnya yang memiliki gajah yang 4 langkah itu kehilangan 3 langkah karena 3 langkah atau 4 langkah, soalnya gajah yang tadi digerakkan itu sudah tidak ada. Jadi ya ini kehilangan 4 langkah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Queen D3 ya, mundur jelas. Queen putih. Lalu H6. H6 Oh, salah. putih ya. H6, lalu ya, Bishop H4 tentunya. Kemudian BE6. Ada komentar Surya? Jika tidak main G6 dan main G5 ini sangat buruk karena kuda ini kehilangan satu penjaga yang penting dan ini membuka rajanya dan memungkinkan menterinya untuk mendekati, dan mungkin kudanya bisa kesini jika kuda ini udah pergi lah ke sini, menteri bisa kesini dan seterusnya. Jadi BE6, kemudian dilanjutkan dengan lukir putih ya, lukir pendek. Lalu Queen B6 hitam, Queen B6, kemudian Bishop kali F6. Ada komentar Surya? Yang jelas ini harus dibalas. Ya, memang dibalas dengan Bishop F6. Terus sekarang putih memiliki masalah, ini terancam pionnya, jadi harus dijaga atau dimajukan. Ya, ini nanti akhirnya dimakan. Tapi sekarang yang dilakukan putih adalah N kali D5. Terus sekarang melakukan N kali D5, lalu Bishop D5. Kemudian Queen D5. Kemudian Queen B2, ya dimakan. Ini menjadi pertukaran yang adil karena kedua sisi mendapat pion. Ya. Jadi tidak ada yang unggul. Kemudian Bishop C4 ya putih. Ini namanya baterai. Jika ada misalnya ini juga bisa terjadi dengan benteng di sini dan menteri di sini. Ini juga bisa termasuk baterai, ini juga termasuk. Dan ini menarget petak F7 biasanya. Ini harus dihilangkan secepatnya bagi pihak yang lain itu. Harus dihilangkan ya secepat mungkin karena mungkin bisa berbahaya jika dibiarkan saja. Baik, kemudian Queen A1. Kita membahas Queen A1. Lalu tentunya dibalas oleh putih A1. Lalu Bishop A1. Ini mungkin kelihatan agak aneh, tapi kadang-kadang putih kehilangan 2 benteng. Tapi kadang-kadang ini bisa dilakukan jika mungkin sudah melihat bahwa bisa kayak gini kemungkinannya, dan kemungkinannya menang, atau mungkin jika posisinya kalah bisa draw. Ini putih mendapatkan 2 benteng dan putih kehilangan 2 benteng. Dan hitam mendapat kehilangan menteri. Memang ini Anies Giri tampaknya itu ya, mungkin mengejar
mengejar dua benteng, lalu tapi dia merelakan merelakan ratunya ya. Jika saya sih tidak mau, saya memiliki satu menteri daripada dua benteng. Baik. Lalu G4, putih G4. Ini sudah mulai tahapan, ya sedikit mulai tahapan endgame lah. Makanya bisa terlihat langkah-langkah pion seperti G4 kayak gini mulai muncul. Okay. Juga karena hitam tidak memiliki menteri lagi, G4 ini tidak terlalu berbahaya karena tidak ada perwira hitam yang dapat menarget raja dengan cepat. Jadi tidak masalah. Baik, lalu hitam RAE8 ya. Ada komentar? Surya? Kalau saya sih kalau mau ada benteng di E8, saya inginnya benteng yang di sebelah raja yang F. Ini karena kalau seperti ini jadi terhalang. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anies Giri. Jadi saya tidak akan komentar terlalu banyak. Baik. Lalu kemudian putih H4. Lalu dilanjutkan dengan RE7. Ini sepertinya hitam ingin mendouble bentengnya agar terbuat baterai yang tadi saya sebutkan. Contohnya seperti ini. Mungkin ingin seperti menarget pion ini, memberi pressure. Tapi sepertinya hitam juga memulai serangan dengan pion-pion di depan raja karena menteri hitam sudah hilang. Raja putih lebih aman soalnya kalau menteri kan bisa diagonal, maju mundur. Tadi sini kan? Ya. Kemudian setelah RE7 G5 maju terus. Lalu H kali G5. Kemudian NG5. Kemudian Bishop F6. Ya. Gajah yang tadi di A1 dievakuasikan karena bisa saja ada kemungkinan terjebak dan lain-lain. Baik, kemudian setelah itu Queen F5. Lalu Bishop kali G5. Lalu H kali G5. Ya. Sepertinya hitam sedang diserang habis-habisan oleh putih. Meskipun putih hanya memiliki menteri untuk dua benteng, sepertinya menterinya sedang digunakan dengan baik oleh Magnus Carlsen untuk memberi serangan yang mungkin membutuhkan perhatian oleh hitam. Ya. Lalu tadi sampai mana kita? Oke, RE5. Lalu setelah RE5 Queen F4 ya. Bentar. Queen F4, RC5. Sepertinya putih ingin membuat benteng ini tidak dapat bergerak. Jika bergerak, hitam akan diserang dan dampaknya mungkin agak parah. Dan mungkin maksudnya hitam harus mengorbankan material untuk selamat dari serangannya putih jika benteng ini bergerak. Iya. Jadi benteng ini menjaga ini ya. Iya. Baik, tadi kita sampai mana? RC5, G6 ya. G6, kemudian NE5. G6, NE5, lalu G kali F7. Ya, membongkar. Lalu N kali F7. Lalu BE6. Lalu RH5.
Queen. Ini sepertinya mungkin tujuan RH5 mungkin ada dua menurut saya. Untuk mungkin untuk memulai serangan balik, karena sekarang rajanya sudah dipotong 2 petak untuk kabur jika disekap. Dan mungkin untuk menjaga juga, mempertahankan rajanya, mungkin ke H7, mungkin ke H6. Baik. Queen C7 putih, G5, lalu Queen B7 kali ya, Queen kali B7, lalu RH6. Sebagai yang tadi saya bilang, untuk menjaga, salah satunya ini gajahnya diserang, menyerang gajah putih ya. RH6, lalu bisok B3, lalu G4, lalu Queen A7, lalu King G7, lalu E4 ya, lalu RH5, Queen C7, King F6. Ini sepertinya putih sudah agak menyerah nih, mungkin siapa? Maksudnya hitam. sudah agak menyerah. Makanya mungkin ingin memulai serangan balik untuk cobalah. Mungkin putih akan lengah sebentar dan mungkin bisa membalikkan posisi, tapi sepertinya tidak bisa, karena yang jelas Magnus Carlsen akan menang lah dalam posisi ini terlihatnya. Setelah itu A4. Ini putih memiliki keunggulan pion yang ada di luar, namanya outside pass pawn, yang membutuhkan perhatian karena jika dibiarkan bisa lepas dan promosi. Dan setelah itu partai berakhir 1-0 untuk Magnus Carlsen. Agnes Giri mengakhiri pertandingan. Baik, terima kasih Surya, selamat malam, sampai bertemu lagi.